Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pastor Nemeling Kueso. Dalam program kita hari ini ada rencana Tuhan di balik COVID-19. Haleluya. Sebelum saya lanjut lebih dalam, saudara-saudara pastikan bahwa saudara mendukung dan menopang pelayanan ini dengan cara saudara menekan tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasi untuk memastikan saudara tidak terlewatkan oleh setiap pesan-pesan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan lewat channel YouTube Save Your Ministry ini. Saudara, dan bagikan sebanyak-banyak mungkin kepada rekan-rekan saudara, kepada orang tua saudara sebagai alat penginjilan. Lewat tayangan ini mereka diberkati Tuhan, mereka diselamatkan Tuhan, mereka menjadi pengikut Kristus. Nah, hari ini satu topik yang ingin saya sampaikan, ada rencana Tuhan di balik COVID-19 adalah masa penampihan. Saudara, ini adalah masa penampihan di mana Allah menampi semua orang, yaitu orang percaya dan orang yang belum percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 12. Demikian kata firman Tuhan. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, tampi adalah sebuah alat yang sering dipakai oleh petani dalam membersihkan padinya. Yang kotor akan dibuang, jerami-jeraminya dibuang. Demikian juga di masa COVID-19 Tuhan memakai sebagai alat untuk menampi hidup kita. Apakah kita adalah orang-orang yang tergolong sebagai orang percaya atau orang bersih, atau kita sebaliknya bukan orang bersih, bukan orang percaya, tapi orang yang belum percaya. Dengan kata lain, kotor. Nah, gandum digambarkan sebagai orang percaya, sedangkan jerami adalah orang yang belum percaya. Nah, jerami akan dibuang dan dibakar dengan api, tetapi gandum akan tinggal di dalam tampi dan tidak akan dibuang. Demikian orang percaya yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan, mereka akan tinggal, mereka tidak akan hilang, mereka tidak akan dibuang dari hadirat Tuhan. Tapi orang-orang percaya akan dibawa masuk oleh Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga yang kekal. Nah, berapa banyak saudara hari ini yang rindu masuk di dalam lumbung yang kekal atau kerajaan sorga? Saudara, berapa banyak saudara hari ini merindukan saudara seperti gandum yang tinggal tetap di tampi? Berapa banyak saudara hari ini rindu agar kehidupan saudara di masa pandemi COVID-19 ini, saudara adalah orang-orang yang sudah dipastikan akan ada bersama-sama dengan Bapa di surga dalam kerajaannya yang kekal. Saya percaya lewat tayangan ini saudara mengambil keputusan untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
sehingga saudara tergolong sebagai orang-orang percaya, atau disebut dalam perumpamaan ayat ini adalah gandum, bukan jerami. Kita bukan jerami yang hari ini ada, besok atau detik itu akan lenyap. Tapi gandum memiliki manfaat. Selain kita tinggal di dalam tampi ini, kita juga menjadi bisa dinikmati oleh banyak orang. Artinya kehidupan orang percaya juga demikian. Kehidupan kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi garam, bisa menjadi terang bagi banyak orang. Kehidupan kita diperlukan oleh banyak orang. Nah, syaratnya di masa pandemi ini agar kita ada dalam rencana Tuhan. Syaratnya di dalam ayat 2 dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, dalam ayat 3, 4, 5, 6 di sana dikatakan bahwa orang-orang dari Yerusalem, Yudea, dan sekitar Sungai Yordan, mereka datang memberi diri dan dibaptis oleh Yohanes. Sebagai bukti bahwa saudara bertobat, telah meninggalkan kehidupan yang lama, dan saudara ada di dalam rencana Tuhan. Saudara mengambil keputusan untuk memberi diri dibaptis. Artinya ketika saudara memberi diri untuk dibaptis, maka saudara diberikan label, materai oleh Roh Kudus bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan. Saudara dan saya adalah produk surga. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipastikan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Kita akan tinggal tetap bersama-sama dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selama-lamanya. Nah saudara, dari perbuatan apakah kita bertobat? Di dalam ayat 7 sampai pada ayat 9 dikatakan di sana adalah dua kelompok orang di dalam agama Yahudi, yaitu orang Farisi dan orang Saduki. Nah, dari dua kelompok ini kita belajar ada dua sifat dari dua kelompok ini. Orang Farisi adalah orang yang ahli dalam kebenaran, khususnya hukum Taurat, 5 kitab Musa, sehingga mereka disebut sebagai ahli, sebagai orang yang sangat mahir di dalam menghafal, menguasai, yaitu orang Farisi. Satu sifat daripada orang Farisi adalah menentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka adalah orang-orang yang bersekongkol untuk menghajar orang-orang percaya, murid-murid Yesus. Orang-orang percaya beribadah dimanapun mereka. Salah satu Saulus atau Paulus yang sudah bertobat, dia tergolong dalam kelompok ini, golongan Farisi, menghajar, menganiaya orang percaya. Nah saudara, Tuhan mau kita bertobat dari perbuatan, dari sifat karakter orang Farisi yang menentang kebenaran. Karena itu saudara, ada begitu banyak hari-hari ini kita melihat ada berapa hamba Tuhan hebat, ribut tentang Allah Tritunggal. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita percaya 3 pribadi dalam satu kealahan, satu keesaan. Dan ini keistimewaan orang Kristen, tidak ada di agama lain. Karena itu saudara, semakin tinggi gelar kita, seharusnya kita semakin menunduk pada otoritas Tuhan. Tadi saya melihat ada begitu hamba Tuhan ketika naik gelarnya doktor, MTH, profesor, dia mulai menyelidiki seolah-olah dia lebih hebat dari Tuhan. Bukankah ada peribahasa mengatakan padi semakin berisi semakin menunduk? Demikian juga kita. Nah, Tuhan mau kita tidak seperti orang Farisi, merasa dia hebat, dia pintar, dia menguasai firman, tapi dia bukan ahli dalam perbuatan firman. Abraham adalah seorang yang ahli dalam kebenaran, tapi dia juga ahli atau cakap dalam perbuatan kebenaran. Sehingga di dalam pembacaan
Kejadian pasal 12, pasal 15 maaf, Kejadian pasal 15 dikatakan, maka percayalah Abraham, maka Allah membenarkan segala perbuatannya itu sebagai kebenaran. Haleluya, haleluya. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adalah karakter atau sifat daripada satu kelompok lagi, yaitu Saduki. Nah, Saduki adalah orang yang betul tunduk pada hukum Allah di dalam kitab Musa. Tapi kelompok ini sepertinya liberal. Mereka lebih suka di hal-hal yang duniawi daripada yang rohani. Bukankah begitu banyak orang hari-hari ini di gereja, dia datang hanya sebagai rutinitas, tetapi dia lebih menyukai hal-hal duniawi ketimbang hal-hal rohani. Nah, Tuhan rindu juga kita bertobat dari sifat karakter ini. Orang-orang demikian sangat lemah dalam hal moral. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan punya satu rencana buat kita. Tuhan punya satu rencana yang indah buat saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Karena itu saudara, nah apa akibatnya kalau orang tidak bertobat? Ayat 10 dalam ayat ini bahwa kapaknya sudah tersedia di tangan Tuhan. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang. Bukankah di masa pandemi ini ada begitu banyak orang-orang yang ditebang? Ada begitu banyak perusahaan yang sedang Tuhan tebang. Tuhan sedang membersihkan hal-hal yang kotor akan ditebang. Tapi hal-hal yang bersih, itu kehidupan orang percaya, akan dipertahankan. Mereka akan ada tetap di tampi itu. Karena Tuhan Yesus akan membawa kita untuk masuk dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Setelah saudara bertobat, memberi diri dibaptis oleh baptisan air, maka yang terakhir ini adalah baptisan 1, 2, atau baptisan yang tidak dapat dilakukan oleh tangan manusia, seperti Yohanes. Nah, siapakah Yohanes? Yohanes adalah seorang pembawa kebenaran, dan Yohanes adalah gambaran tentang orang-orang yang dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini untuk memberitakan Injil kepada kita, supaya setiap orang yang mendengarnya, mereka bertobat, berbalik dari jalan yang jahat dan mengikut Tuhan, sehingga mereka akan ada dalam rencana Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam ayat 10 dikatakan, Yohanes mengatakan dia tidak layak melepaskan kasutnya, bahkan membaptis kita dengan baptisan yang disebut baptisan Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika saya dan saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seketika itu juga Roh Kudus menguasai hidup kita. Roh Kudus mendiami hidup kita. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita selama-lamanya. Untuk apa? Memberitakan Injil, untuk bersaksi dengan hikmat, dengan kuasa, dengan urapan dari Allah di dalam Roh Kudus, di dalam pribadi Allah ketiga, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah akan menyertai kita. Roh Kuduslah memperbarui hidup kita, sehingga semakin hari hidup kita semakin ke arah kesempurnaan Kristus. Dan baptisan yang ketiga adalah baptisan api. Ini adalah baptisan pemurnian. Kita sedang dimurnikan iman kita di masa pandemi COVID-19 ini. Karena itu saudara-saudaraku, sekali lagi, bahwa ada rencana Tuhan di balik COVID-19 ini. Karena itu saudara bertobat dari setiap perbuatan-perbuatan yang jahat, seperti perbuatan orang Farisi dan orang Saduki. Ketika saudara meninggalkan itu, percayalah bahwa di masa pandemi ini saudara tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudara tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan tetap menjaga dan mengasihi kehidupan saudara. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom.